kegiatan masa Paskah dan Pentakosta itu sangat panjang. Dan sekarang dibentuk menjadi dua kepanitiaan. Kepanitiaan masa Paskah dan kepanitiaan Pentakosta. Dan kita akan menggunakan buku yang terpampang dari LPPS yang kemudian kita ringkaskan, kita ambil beberapa bagian untuk menjadi panduan di dalam kita berpersekutuan doa maupun pemahaman Alkitab dan seterusnya. Dan di buku LPPS di sana juga ternyata ada barcode-nya, QRIS, nanti apa dan bagaimana kok dicantumkan QRIS, gambar bintik-bintik, kotak warna 2, dan itu nanti mengkaitnya dengan hal-hal yang membuat kita dipulihkan. Next, berikutnya. Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta. Ada yang menyebutnya Pantekosta. Sebenarnya itu adalah dua hal yang sama dan disebut sebagai Pentakosta maupun Pantekosta. Maksudnya sama, yaitu tentang nyeket atau hari ke-50 dari Paskah. Turunnya Roh Kudus 50 hari setelah Paskah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu di dalam Pentakosta ini merupakan sebuah perayaan iman, lahirnya gereja-gereja atau lahirnya gereja perdana. Dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 41, di sana dinyatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kurang lebih peristiwa inilah yang hendak ditegaskan sebagai lahirnya gereja perdana. Tentu sebelum itu ada persekutuan-persekutuan dan belum dapat dikatakan inilah gereja mandiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah Pentakosta. Sebuah perayaan pesta iman merayakan tentang hadirnya, bertambahnya warga-warga yang mengikuti jalan Kristus. Lalu jika itu adalah sebuah persekutuan, apa dasar nilainya? Apa yang menjadi dasar imannya? Yaitu peristiwa kebangkitan. Kebangkitan itulah yang menjadi dasar iman hadirnya gereja. Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut. Next, berikutnya. Nah, Roh Kudus adalah roh yang kreatif dan inovatif. Mengapa disebut demikian? Roh Kudus disebut sebagai roh yang kreatif dan inovatif, karena Roh Kuduslah yang diakui secara iman memberikan kekuatan bagi gereja. Dan belajar dari pengalaman sejarah, tantangan yang dihadapi gereja justru membuat gereja semakin kokoh, semakin dihambat, semakin dibabat, semakin merambat. Jadi itulah karya Roh Kudus. Meskipun gereja dihambat dari sejak zaman gereja perdana hingga barangkali saat ini, gereja tetap ada. Gereja tetap eksis, dan itu tidak dapat dikatakan sebagai karya manusia, karya pendeta, karya majelis, ya, karya para rohaniwan,
Tidak. Tetapi itulah karya Roh Kudus melalui orang-orang yang dipilih, termasuk melalui Bapak Ibu semua. Jadi itulah sebabnya Roh Kudus disebut sebagai roh yang kreatif dan inovatif. Karena meskipun gereja mengalami hambatan dan kesulitan, justru semakin berkembang, semakin hidup. Next. Ini adalah kisah Stefanus. Bapak Ibu ketika melihat gambar ini, tentu teringat peristiwa yang dikisahkan dalam kisah para rasul atau juga kisah-kisah yang diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Rasul memiliki sebuah tugas untuk bersaksi. Dan Stefanus, dia dirajam ketika ia bersaksi tentang Yesus. Dan itulah peristiwa tragis penghambatan gereja pada awal masa paling awal gereja ada. Stefanus. Tetapi apakah Stefanus sebagai tokoh gereja ketika ia dirajam, dibunuh, gereja habis? Tidak. Dan di sanalah gereja terus merambat, terus berkembang sebagai wujud karya Roh Kudus. Next. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus juga berkarya pada gereja zaman ini, zaman kita? Itu yang menjadi pertanyaan kita pokok, pertanyaan mendasar pada malam hari ini. Mengapa pertanyaan itu dimunculkan? Karena gereja pun pada saat-saat ini mengalami hambatan, mengalami pergumulan, meskipun tidak sendirian. Banyak institusi kelembagaan yang lain juga mengalami demikian. Paling tidak gereja mengalami double disruption atau disrupsi. Ini bahasa yang dipopulerkan oleh ahli ekonomi manajemen Rinal Kasali. Saya kira kita sering mendengar namanya atau pernah. Disrupsi adalah terjadinya perubahan besar-besaran, namun juga disertai dengan inovasi secara mendasar. Banyak sistem yang berubah, banyak tatanan landscape yang berubah, banyak cara-cara baru yang berubah. Yang tidak mau berubah, dia akan digulung, dia akan tersingkir. Itulah disrupsi. Ya, jadi terjadi seperti dulu ada revolusi maupun evolusi. Revolusi itu perubahan yang cepat, evolusi itu perubahan yang lambat. Nah sekarang disrupsi. Kita mengalaminya. Yang tidak mau ikut mengantisipasi perubahan, dia akan tersingkir. Atau ditinggalkan, termasuk gereja. Dan di Indonesia mengalami double disruption. Yang pertama, disrupsi digital. Semuanya serba internet. Ya. Jadi sekarang yang menjadi YouTuber bukan hanya kaum muda yang tinggal di perkotaan, Jakarta, Semarang, Jogja, Medan, tetapi sampai pelosok-pelosok mereka juga bisa menjadi YouTuber. Ya. Dan banyak hal dilakukan dengan internet. Kalau dulu ibadah dengan tatap muka, sekarang bisa tatap layar, dan seterusnya. Siapa di antara kita yang tidak menggunakan internet, yang tidak menggunakan handphone? Sangat sedikit, sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Nanti siapa yang paling banyak tidak menggunakan internet? Oh, ternyata ada galur-galur generasi. Disrupsi yang kedua adalah pandemi.
Saya tadi mengatakan bahwa yang mengalami disrupsi ini bukan hanya gereja, negara manapun juga mengalami disrupsi ini. Di Cina, hanya berapa orang yang terkena, terinfeksi, dia akan mengalami isolasi bersama-sama dengan saudara-saudaranya sewilayah, sekota. Dan yang sekarang sedang jadi trending itu di Shanghai, sedemikian rupa mengenaskan. Ya. Meskipun Indonesia masih jumlahnya ribuan yang terkena, tetapi kita kelihatannya lebih bisa menerima. Mau ke pandemi menuju endemi. Dan agak berbeda dengan di Cina yang inginnya adalah zero, nol penularan. Jadi memang berbeda. Semua orang, semua negara mengalami krisis dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Termasuk juga gereja. Apa tanda-tandanya? Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Next. Saudara-saudara, inilah yang terjadi ketika semuanya menggunakan internet. Ya. Jadi kita berbelanja, shopping, tinggal pencet-pencet, asal ada saldonya. Kita mau nonton film, kita tinggal aplikasi, bisa nonton film. Kita mau beribadah, tinggal cari YouTube, gereja mana, mereknya apa, yang mau kita sukai. Tapi jangan lupa, kalau ke gereja memang betul-betul ke gereja, persiapkan dengan sungguh-sungguh. Jangan disambi nyetrika, jangan disambi masak, ya. Jangan disambi makan. Nanti jadinya tidak beribadah tapi nonton. Ya. Jadi persiapkanlah mungkin HP atau laptop atau televisi, dan batin kita memang sudah siap. Jadi tidak disambi. Kira-kira begitu. Banyak hal kita lakukan melalui internet. Tinggal sekarang bagaimana kita bijaksana menggunakannya. Next. Ya, tadi saya katakan, siapa di antara kita yang tidak menggunakan internet? Mari kita lihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah di antara saudara ada yang yuswonya 77 tahun ke atas? Pak Ibnu berapa ya, Pak? Oh, baru 27. Oke. Bu Titi berapa ya? 70. Oke. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, ada yang berusia lebih dari 77 tahun, itu disebut generasi pre-baby boomers. Apa itu? Itu adalah saudara-saudara kita, panjenengan yang lahir pada zaman perang, tahun 45 sebelumnya. Ya. Kemudian generasi kedua adalah generasi baby boomers. Itu lahir setelah tahun 46, jadi setelah perang. Apa yang terjadi setelah perang adalah ledakan penduduk. Banyak angka kelahiran, sehingga disebut sebagai generasi baby boomers. Usianya 58 sampai dengan 76. Ya, saya kira Bapak Ibu tadi sudah menyebutkan banyak di antara kita. Dan sekarang kira-kira menjadi adi yuswo. Nah, dua generasi ini jangan dipaksa untuk mengikuti teknologi. Karena pasti, ya mereka tidak dilahirkan atau belum mengenal bagaimana teknologi itu. Jadi jauh lebih dulu hadir. Tetapi kalau persoalan kerja keras, disiplin, tanggung jawab, nasionalisme, dua generasi ini adalah juaranya. Nggak ada yang bisa menandingi generasi ini. Ya. Dan generasi ketiga, generasi X, tahun 65 sampai 80.
kira-kira saya masuk di dalamnya. Itu adalah generasi yang penuh anugerah menurut saya. Ya, karena saya masih mengalami mesin ketik. Ya, jadi komputer langsung printer. Kami mengalami. Tapi kami juga mengalami yang didudul-dudul layarnya bisa scroll. Jadi merasa dianugerahi menurut saya, versi saya. Tetapi juga tidak bisa dibandingkan kalau balapan lomba game dengan anak-anak sekarang. Pasti kalah. Cenanak cenunuk. Karena memang tidak dilahirkan dalam situasi teknologi digital. Jadi usia sekitar 42 sampai dengan 57. Generasi di bawahnya adalah generasi Y. Mulai di sini mulai mengenal internet. 81 sampai 95, usia 27 sampai dengan 41. Ya. Pak Deki berapa ya? Saya kira 27. Oke. Usia-usia ini semakin dekat dengan teknologi, tetapi tidak sehebat generasi Z yang lahir tahun 96 sampai 2010, usia 12 sampai dengan 26. Mereka luar biasa. Bahkan mereka tidur saja ngeloni HP. Mereka tidak bisa dipisahkan. Lebih-lebih nanti generasi Alpha. Jadi, kalau dengan generasi Z, Alpha, itu orang tua memberikan nasihat, kamu itu jangan kecanduan game. Mereka nggak bisa berpikir apa itu kecanduan, karena game adalah bagian dari hidupnya. Kamu itu coba dipisahkan, kalau tidur jangan pakai HP. Wah, itu seperti dicopot nyawanya. Inilah yang disebut sebagai perbedaan atau gap generasi. Sehingga kita pun harus menyadari ini, ya, terutama sebagai gereja. Karena tugas gereja adalah memperhatikan dan melibatkan semua generasi dalam berbagai kegiatannya. Jadi seperti pada malam hari ini dipersiapkan oleh Mas Artinus, Mas Galih, Pak Artinus, dan saudara-saudara yang lain yang ada di ruang kaca. Saya tidak bisa melihat dengan jelas siapa saja, tapi rasa-rasanya mereka adalah generasi Z, barangkali ya, sedikit generasi Y, kecuali Pak Artinus ya. Ya. Artinya apa? Artinya kamera, mic, internet, Zoom, YouTube. Bagi mereka ini sambil merem sudah jadi ini. Nggak perlu susah payah, tapi kalau kita yang melakukan, wah tentu harus perlu dicermati. Bagaimana nunjuk kayak kabel dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini sebagai sebuah gambaran bahwa di dalam gereja itu terdiri dari berbagai macam generasi. Setiap generasi mewakili pemikiran tersendiri, mewakili kebutuhan tersendiri. Ya, jadi nanti kita akan lihat kembali, oh ternyata pada masa disrupsi, baik pandemi maupun teknologi, kita cukup ditolong, sangat ditolong oleh kaum muda kita yang memang dilahirkan di dalam konteks teknologi. Jadi begitu lahir, sudah langsung mengenal ya teknologi. Lanjut. Ya, gereja juga terdampak oleh disrupsi ini, baik disrupsi karena pandemi maupun teknologi. Ini mohon maaf Pak Deki, saya mengambil kuiris barcode-nya GKJ Kabluk untuk memberi sekedar ilustrasi bahwa di GKJ Kabluk, GKJ Banyumani, dan GKJ lain, model persembahannya pakai scan. Seperti kalau Bapak Ibu masuk mall ada peduli lindungi, nah seperti itu. Nah kalau di Kabluk
Tapi nggak usah pakai ini ya, persembahannya ya. Nanti BPM buat sendiri. Persembahan, ini termasuk persembahan bulanan, persembahan mingguan. Banyak gereja sudah menggunakan barcode. Mengapa demikian? Nanti ada alasannya. Saya bocori. Karena banyak orang, termasuk warga gereja, sudah nyaman dengan situasi pandemi. Sehingga mereka sudah nyaman dengan bergereja, nonton TV, nonton laptop. Ya. Lalu bagaimana mereka berpersembahan? Nah, kemudian para pengambil kebijakan termasuk pradoto majelis, ya kalau begitu disediakan saja barcode-nya. Sehingga teman-teman yang beribadah dari gereja tinggal scan, kemudian bisa mengirimkan persembahan. Yang mau saya katakan adalah gereja juga terdampak dari sisi ekonomi. GKJ WPM termasuk gereja yang cukup kuat, puji Tuhan, puji syukur. Karena banyak gereja yang mengalami penurunan persembahan, itu Bu Titi, saya kira aktif di PGKS, memahami betul banyak gereja yang persembahannya turun, bukan turun 25% lagi, tetapi bisa turun sampai dengan 60%. Terdampak. Lalu bagaimana membayar listrik, bagaimana membiayai perawatan bangunan, mereka mengalami kendala. Sehingga banyak gereja yang kemudian dalam masa-masa pandemi, ya, sebelum level 2 atau level 1, mereka sudah buka gereja supaya ada persembahan masuk. Jadi Bapak Ibu jangan iri kalau misalnya ada gereja yang lebih dulu buka daripada GKJ WPM karena ada latar belakang tertentu di baliknya, latar belakang ekonomi misalnya. Nah, saudara-saudara, gereja dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Demikian juga sekarang kita duduk jarang-jarang, artinya satu bangku 2, padahal itu bisa diisi 3 ya, atau 4. Ya, 4 saya kira masih cukup. Ya. Jadi setelah kita tatap muka, boleh untuk berjumpa, rasa-rasanya juga tidak seregeng, tidak semeriah, tidak sehangat dulu. Padahal kita sudah tatap muka loh. Dulu ketika tatap layar, Pak Majelis, Bu Majelis, Pak Pendeta, tolong gerejanya dibuka, kami ingin segera beribadah. Tetapi ketika setelah beribadah, kok ada sesuatu masih, ada yang kurang apa ya? Kira-kira gereja juga terdampak secara fellowship, secara kehangatan. Nah, kita saya kira walaupun tidak seperti dulu, kita ada pengobat rindu, katakanlah begitu. Nah, saudara-saudara, jadi gereja memang terdampak sebagaimana bagian-bagian yang lain. Secara teknologi jelas, dan kita sebenarnya diberikan kesempatan untuk maju, untuk kalau boleh dikatakan naik kelas, yaitu belajar tentang spiritualitas, yaitu yang disebut bersekutu tanpa bertemu. Kalau dulu ini barangkali itu hanya diperuntukkan bagi para rahib, begitu. Ini ilmu kerohanian tingkat apa ya? Tingkat tinggi. Bersekutu tanpa bertemu. Itu luar biasa. Artinya yang mau diajak melalui peristiwa ini adalah salah satunya kita diasah kepekaan kita untuk peduli, untuk memberi bantuan meskipun mungkin kita nggak bisa ketemu dengan orang yang kita bantu. Meskipun mungkin kita nggak mengenal orang yang kita bantu. Jadi meskipun tidak bertemu, kita bisa menautkan hati. Nah, ini kan spiritualitas yang luar biasa. Nah, tentu ada sebagian dari kita yang rasa-rasanya tetap kurang puas. Tidak salah, karena setiap orang memiliki corak spiritualitasnya masing-masing.
Ada yang merasa berjumpa dengan Tuhan makjos ketika dia rajin membaca Alkitab, lalu dibuka buku tafsirnya, wah saya berjumpa dengan Tuhan melalui studi. Ada. Ada juga yang corak spiritualitasnya. Saya itu merasa nyos, merasa jos kalau dekat dengan rohaniwan. Siapapun itu. Kalau saya dekat Pak Pendeta, rasa-rasanya saya lebih mantap. Meskipun tidak setiap minggu bisa bergereja. Ada juga, saya merasa berjumpa dengan Tuhan, meskipun saya jarang berdoa, tetapi saya itu selalu kerja bakti, melakukan bakti sosial, memberikan donasi, berjumpa dengan banyak orang yang menderita. Ada juga corak spiritualitas yang demikian. Jadi memang banyak corak spiritualitas itu. Dan khusus dalam masa pandemi, sesungguhnya kita bersyukur juga, masih bisa bersyukur, karena kita diperkenalkan dengan corak spiritualitas. Sepi tetapi tidak sepo. Bersekutu meskipun tanpa bertemu. Ya, Lex. Nah, sekarang kita mulai menginjak katakan pasca pandemi. Pasca itu berarti anggaplah hampir melewati. Jadi menurut pemerintah harapannya kita akan segera masuk masa-masa endemi. Mudah-mudahan kita tunggu kabar baiknya. Konon katanya dalam minggu-minggu ini akan ada evaluasi. Apakah masa lebaran ini meningkat atau ternyata tidak berpengaruh karena kita sudah mendapatkan vaksin, bahkan sampai seri booster. Mudah-mudahan yang terjadi kabarnya adalah kabar baik, dan kalau tidak salah gereja kita juga akan menyelenggarakan evaluasi. Kalau tidak salah besok ya, Kamis, ada pertemuan antara Komisi Kesehatan, Komisi Liturgi, tim multimedia, dan majelis untuk mempercakapkan tentang kemungkinan kebaktian ya lebih daripada sekali. Saya kira ini hal yang baik. Nah, fenomena pada awal masa pasca pandemi ini ditandai dengan yang pertama, pola hidup masyarakat dan juga warga gereja dalam penerapan teknologi dan prokes mulai terbentuk. Jadi barangkali ada Bapak Ibu yang merasa kalau pergi sebentar, itu kalau nggak pakai masker ada yang kurang. Kalau pergi sebentar, biarpun ke depan, kalau kemudian nggak mandi lagi, ada yang kurang. Itu berarti mulai terbentuk nih kebiasaan-kebiasaan. Ya. Nah, kita juga mulai tidak asing dengan pesan GoFood, ya, pesan hal-hal yang lain melalui aplikasi-aplikasi. Yang kedua, perilaku lebih individual dan ikatan institusi atau sosial sangat longgar. Jadi pada halaman 3, tadi buku yang dari LPPS disebutkan bahwa ada warga-warga gereja yang merasa saya tetap bisa berjumpa, beribadah setiap hari Minggu, meskipun tidak lagi datang ke gereja, tinggal nyetel YouTube, kemudian melihat tayangan gereja mana yang saya sukai. Jangan khawatir, persembahannya tetap ke gereja saya melalui barcode. Nah, kira-kira begitu. Fenomena-fenomena seperti itu, ya lumayan ya. Artinya tidak sama sekali meninggalkan. Sekarang semakin banyak pilihan dan individu yang memutuskan. Ya Bapak, Ibu Majelis, meskipun bisa menyarankan, ayo datang ke gereja, ayo mari ke sini, ayo lihatlah tayangan YouTube gerejamu. Nah, itu didengarkan, tetapi belum tentu dilaksanakan. Ya, saya kira kita pun juga melakukannya. Kita tinggal lihat hari Minggu
mau model gereja mana kita bisa. Tetapi saran saya ketika beribadah itu tadi ya, jangan disambi kalau pakai tatap layar. Di sebagian gereja, yang ketiga, kehadiran jemaat di gedung gereja tidak seperti yang diharapkan. Antusiasme banyak ditopang oleh generasi baby boomers dan sedikit generasi X. Tadi ya, generasi baby boomer itu yang Adi Yuswo. Kemudian yang pre-baby boomer saya kira semakin jarang. Dan sedikit generasi X. Ya. Itu generasi ya usia-usia 50 tahun ke atas. Jadi sama juga saya kira fenomena dengan gereja kita, ketika dirasa sudah tidak terlalu berbahaya, tidak seberbahaya virus Delta, kita pun antusias ingin membuka gereja, ingin beribadah. Ya. Dan kita menjadi jelas, oh yang hadir memang kebanyakan generasi baby boomers dan sedikit generasi X. Ya. Terutama Paskah kemarin. Bapak Ibu masih ingat yang hadir? Paskah itu luar biasa. Tetapi begitu selesai Paskah, yang datang sedikit. Jadi ini fenomena-fenomena tertentu ya. Yang keempat, makin sering munculnya fenomena KDRT, perceraian, kecemasan, bahasa sekarang anxiety, gap, atau konflik antar generasi, kesulitan ekonomi, baik individu maupun institusi. Ini semakin intens, semakin sering muncul, termasuk juga dialami oleh warga gereja, saya dan saudara-saudara semua. Ini sering muncul. Dan disinilah sebenarnya juga apa yang mesti dilakukan oleh gereja menjadi pertanyaan bersama. Kaum muda, generasi Alpha, generasi Z, dan sebagian generasi Y yang lebih menguasai teknologi tampil ke depan. Next. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah fenomena-fenomena yang terjadi pada masa awal, ya, awal, hampir pasca pandemi, hampir endemi ini. Sudah dilakukan pengamatan atau penelitian, ya, hal-hal yang terjadi dalam gereja. Tadi saya mengatakan bahwa Roh Kudus memulihkan, itu adalah pengakuan iman. Dengan demikian, maka tidak ada yang bisa atau tidak lain selain kita terbuka kepada peran Roh Kudus. Kita sebagai gereja digerakkan oleh peran kreativitas Roh Kudus dalam mengantisipasi perubahan. Jadi artinya bukan kita menonjolkan kemampuan sendiri, bukan kita menonjolkan modal apapun itu, tetapi itu diletakkan di dalam sebuah ungkapan, biarlah kita terbuka pada Roh Kudus. Ya. Sehingga kita tidak bergerak sendiri, dengar-dengaran, begitu, berkomunikasi, berelasi, apa toh yang dikehendaki Allah, dan biarlah hati kita yang disentuh oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, gereja pasca pandemi ini juga gereja sebagai komunitas kasih. Tadi kita melihat ada banyak generasi di dalam gereja. Gereja pasca pandemi adalah gereja yang sudah semestinya menjadi sebuah kesatuan. Apapun, dimanapun, kapanpun lahirnya, berapapun usianya, mari bersatu bersama-sama membentuk komunitas kasih yang sering disebut sebagai gereja intergenerasional. Jadi berbagai macam intergenerasi, berbagai macam generasi, lalu menjalin kerjasama, berbaur, dan di sanalah yang disebut sebagai gereja intergenerasional. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu, kalau hari Minggu Pak Sarono, Budina, ya, itu berangkat ke gereja bersama Mbak Opi dan saudara-saudaranya. Tetapi
Ya anggaplah ada adiknya Mbak Opi yang masih remaja misalnya. Bu Dina duduk di depan karena majelis. Pak Sarono ada di bangku. Lalu Mas Dito itu ada di sana. Pertanyaannya, dari gereja berangkat bareng, dari rumah berangkat bareng-bareng, setelah sampai di gereja, uripe malah dewe-dewe. Ya. Itu artinya gereja belum membersamakan. Nah, Bapak Ibu, ini kebetulan melayani. Kadang-kadang tidak melayani tetapi memang digolong-golongkan. Ini dari gereja, Bapak, Ibu, Simbah, cucu berangkat bareng-bareng. Setelah sampai di gereja, ada yang masuk sekolah minggu, ada yang masuk remaja, ada yang masuk ibadah dewasa. Nah, tentu ini tetap penting. Ada pembagian mana dewasa, mana remaja, mana pemuda sekolah minggu, dan seterusnya. Tetapi sekali waktu perlu dibersamakan, diperjumpakan. Kalau dari rumah bareng-bareng, bagaimana kalau sewaktu-waktu di gereja pun kebaktian bareng-bareng. Lagu-lagunya juga ada lagu anak-anak, bareng-bareng. Simbahnya ya bukan hanya anak-anak yang joget, simbah-simbah juga wajib joget. Jadi saya membayangkan bagaimana itu ya. Itulah yang disebut sebagai gereja intergenerasional. Tetapi bukan hanya dalam ibadah. Ketika mau melakukan suatu program, juga melibatkan, bukan menjadi pelaksana. Jadi orang mengatakan bahwa kaum muda adalah masa depan gereja. Oke. Tapi dalam gereja intergenerasional, kaum muda bukan hanya nanti atau menjadi tenaga pelaksana, melainkan juga dimintai pendapatnya, didengarkan masukannya, ikut di dalam pengambilan keputusan. Jadi bayangkan, orang-orang muda, remaja, ya mungkin malah sekolah minggu juga didengarkan ketika akan mengambil keputusan. Inilah yang disebut sebagai gereja intergenerasional. Artinya apa? Artinya semua terlibat, berpartisipasi, mulai sejak penggodokan program, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan. Itulah yang disebut sebagai, sekali lagi, gereja intergenerasional. Tapi bukan berarti meniadakan ya, komisi remaja, pemuda, dewasa tetap ada. Tetapi kemudian diimbangi dengan kebersamaan, ditambahkan. Next. Nah, Yohanes 13 ayat 34-35 dikatakan di sana, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi yang disebut komunitas kasih adalah mengasihi seperti Yesus mengasihi, sehingga orang lihat akan, oh itulah gereja sebagai murid-murid Kristus. Itulah komunitas kasih dan itulah gereja intergenerasional. Kurang 3 menit lagi. Next. Ada lagi? Semua generasi berpartisipasi memiliki sikap handarbeni terhadap gereja sebagai keluarga, memiliki loyalitas, dan gereja sebagai tempat untuk saling memulihkan secara holistik, secara keseluruhan, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dan ini diakui bukan hasil kerja kita, tetapi diakui sebagai hasil kerja Roh Kudus yang menggunakan
kita sebagai sarananya mewujudkan pemulihan. Next. Nah, ini adalah lambang, simbol Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai satu kesatuan yang bergerak, yang kemudian membuat kita menjadi bagian dari Trinitarian. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus adalah komunitas yang berisi Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup bersama. Tiga karya namun satu Allah. Relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah relasi yang mengindikasikan segala sesuatu dalam kesetaraan, dalam ketritunggalan. Dan yang ketiga, kasih menjadi identitas dari Allah Trinitas yang selalu bergerak, membagikan, menjangkau kita dengan kasih. Selamat memasuki Pentakosta dan merayakannya dengan berpersekutuan, berpemahaman Alkitab, dan di dalam kebaktian-kebaktian kita. Tuhan memberkati. Apakah ada yang hendak menanggapi? Tidak harus bertanya. Monggo, siapa? Oh, iya, Bu Margi. Ya, terima kasih Pak Teguh sudah menjelaskan tentang bahan dasar. Ada beberapa kata yang tidak disinggung dan memang di sini dikatakan di halaman 4 kalau Bapak Ibu sudah kagungan buku. Kalau Bapak Ibu sudah kagungan buku di halaman 4 itu di alinea yang pertama bagian yang bawah ya. Akan saya bacakan. Dunia berubah begitu sangat pesat. Belum lagi kita sukses mengatasi kegagapan atas dinamika yang muncul di era double disrupsi tersebut. Tadi sudah disampaikan Pak Teguh. Kini kita sudah diperhadapkan pada tawaran baru dari sebuah teknologi digital yang bernama Metaverse dari Mark Zuckerberg. Ini dari Facebook dan juga Neuralink yang dikembangkan oleh Elon Musk. Nah ini Pak mungkin bisa dijelaskan tentang Metaverse dan Neuralink, Pak. Ini kan juga teknologi. Saya itu mencoba mencari dan membaca tapi tidak mudeng. Nah mungkin melalui ini mudeng kira-kira ini akibatnya atau mungkin dampaknya terhadap gereja bagaimana? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, tema dari Pentakosta kita adalah Roh Kudus memulihkan gereja. Saya punya anggapan bahwa Roh Kudus itu tidak bekerja di gedung gerejanya itu kemudian ada Roh Kudus dan bekerja, tapi Roh Kudus bekerja melalui orang-orang yang ada di dalam gereja tersebut. Yang jadi pertanyaan, apakah setiap orang itu mengenal Roh Kudus sehingga dia bisa menjadi alat Roh Kudus untuk memperbaharui gereja? Kalaupun dia tidak mengenal, itu bagaimana cara gereja supaya orang-orang di dalam gereja itu tahu bahwa dia itu adalah alat dari Roh Kudus. Matur suwun. Terima kasih, Bu Margi. Ada yang lain? Pak Ananto.
Ya, terima kasih. Kalau saya tadi mendengar paparan dari Pak Teguh panjang lebar tadi, saya kok memahaminya apa ya? Kita mengikhlaskan perubahan yang terjadi. Padahal di pemahaman saya pribadi kok namanya bersekutu, namanya BAPD, namanya bergereja kan bertemu bersama, bersua dan sebagainya. Nah itu bagaimana Pak dengan kondisi itu Pak? Itu aja. Ya, karena ini pertanyaannya berat, saya jawab dulu ya. Belum tentu juga saya bisa menjawab. Nanti tentang teknologi barangkali saya bisa dibantu oleh teman-teman muda. Ya, tentang metaverse, Neuralink, dan sebagainya, itu adalah sebuah gagasan di mana dunia maya menjadi jauh lebih konkret. Ini harus dijelaskan oleh pakarnya, tapi kurang lebih saya memahaminya begini. Saya bukan pakar. Jadi di dunia maya dulu kita mengenal ada website, sebelumnya ada Friendster dan sebagainya. Gereja bisa punya alamat di sana. Ya. Dan kita juga sudah punya akun, ya. Akun YouTube, selain akun perbankan gitu ya. Akun Instagram dan sebagainya. Dan Facebook sekarang sudah berganti nama menjadi Metaverse. Itu adalah sebuah dunia yang tidak terpisah dari dunia nyata, dan ke depan itu akan semakin nyata lagi. Jadi misalnya nggak banyak sih, beberapa pabrik seperti tas, kalau nggak salah Hermes atau Nike, sepatu dan sebagainya, itu sekarang ada di Metaverse. Dan mereka istilahnya membeli lahan di sana, dan itu cukup mahal. Dan lahan itu bisa didirikan pabrik dan didirikan banner iklan. Dan ke depan konon katanya dunia Metaverse ini akan juga diperjualbelikan, disewakan, dan semakin mahal. Nah, ini kaitannya nanti dengan cryptocurrency dan sebagainya. Nah, saya kira-kira gitu gambarannya. Jadi dunia yang barangkali oleh generasi baby boomers agak sulit untuk dibayangkan termasuk saya. Nah, mungkin nanti Mas Galih dan teman-teman bisa menerangkan. Ya, generasi Z, generasi Alpha lebih mudah. Nah, kemudian terkait dengan gereja, ketika ada metaverse seperti ini, sebenarnya kita sudah disediakan, ya belum metaverse sih, kita bisa menjadikan seperti YouTube, Instagram, atau Facebook, atau website sebagai sebuah ladang garapan baru yang bisa diisi dengan konten-konten yang membangun spiritualitas, yang membangun kerohanian. Dan di sanalah gereja memiliki garapan baru. Dengan kata lain, sebenarnya gereja juga bersaing dengan konten-konten yang lain. Siapa yang akan memberi konten rohani kalau bukan kita? Ya, di YouTube itu kan macam-macam isinya. Mulai dari podcast, ya, podcast yang seronok maupun podcast tentang bagaimana parenting, macam-macam ada. Ya. Tetapi hanya sedikit saya kira GKJ yang cukup eksis. Artinya bukan hanya menayangkan tayangan kebaktian. Ya. Gereja kita saya kira menayangkan kaum muda kita untuk bernyanyi, dan seterusnya. Ya. Nah, maka itu peluang bagi gereja untuk hadir di sana.
Ya. Kira-kira begitu Bu ya. Jadi itu dulu aja yang sebelum ke metaverse lah. Ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pengenalan Roh Kudus. Ya. Saya kira bagaimana saya mengenal Roh Kudus itu memang sangat subjektif ya. Artinya sangat tergantung kepada diri kita sendiri dan kita nggak bisa menghakimi, wah dia nggak mengenal Roh Kudus. Mungkin cara atau metode yang paling gampang begini. Roh Kudus itu kan dari kata roh atau ruah. Ruah itu adalah hembusan angin. Ya. Jadi kalau kita menghembuskan angin, ambil nafas, meniupkannya, kita itu sebenarnya di dalam diri kita ada roh, ada angin. Lalu kita kaitkan dengan kejadian. Bahwa Allah menghembuskan nafasnya ya, ke dalam debu, tanah liat, maka dia menjadi hidup. Dengan kesadaran demikian, kita hidup ini sebenarnya karena kita ada Roh Kudusnya, ada Roh Allahnya. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kira-kira sederhananya begitu. Jadi setiap orang hidup karena Roh Kudus. Ada hembusan nafas Allah yang ada dalam diri kita. Pak Ananto terkait dengan kelihatannya kok Pak Teguh kok mengikhlaskan gitu loh. Padahal kita sulit ini loh. Persekutuan doa ya mestinya ketemu. Ya kan gitu. Pak Ananto termasuk generasi X saya pikir. Ya, saya kira wajar Pak. Tapi jangan dikatakan kepada Mas Donis gitu ya. Mereka tidak akan mempersoalkan batas antara dunia maya dan dunia nyata. Santai saja. Mereka lebih fleksibel. Jadi malah aneh kalau kita mempersoalkan. Nah, itu karena kita masuk dalam pemikiran generasi X, generasi baby boomers. Yang kalau namanya bersekutu ya kudu ketemu. Kudu tatap muka. Kalau enggak marem. Perasaan enggak marem ini adalah ciri khas dari generasi yang saya sebutkan tadi. Gitu kira-kira. Jadi saya pun tidak bisa dipungkiri. Nah kalau baru ketemu seperti ini, rasa-rasanya nek khotbah ini ono responnya gitu loh. Khotbah kok ngarep kamera, angel itu, jauh sekali. Gawe renungan kok sing ditatap dinding. Jadi kalau Bapak Ibu mirsani renungan klasis, itu saya membuatnya paling minimal itu 12 jam. Karena merasa sing tak tatap ki layar, belakang layar ki koco. Jadi tidak ada respon-respon tertentu. Karena saya generasi X. Kalau enggak bertatap begini, enggak hidup. Nah, apakah kemudian itu sah? Bukan soal sah, benar atau salah, tetapi kemantapan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan di dalam masa pandemi ini kita sebenarnya sedang belajar, yaitu belajar spiritualitas baru, bersekutu tanpa bertemu. Itu spiritualitas baru. Jadi bagaimana kita tetap bisa merasakan kehadiran Allah dalam doa pribadi keheningan, meskipun saya tidak bersama-sama dengan orang lain. Gitu. Orang lain itulah yang jadi kita regeng, hangat. Nah sekarang coba tanpa orang lain. Apakah hubungan saya terpengaruh? Apakah hubungan saya dengan Allah terdampak? Mestinya kan enggak. Tetapi itu bukan hal yang mudah. Ya. Jadi artinya latihan berdoa secara pribadi tanpa orang lain, kadang-kadang itu timbul ketakutan. Sepi sekali. Ya. Nah, pada masa-masa pandemi, kita diberi kesempatan untuk itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebetulan panitia menitipkan pesan kepada saya. Jadi harapannya
melalui Sarasehan pada malam hari ini kita diingatkan, mumpung masa endemi akan segera dimulai, kesempatan untuk bertatap muka mulai dibuka, syukur-syukur besok evaluasinya oke dan ada kebaktian, ya, lebih dari sekali, itu kita gunakan. Datang ke gereja, bertatap muka, kita bisa lebih regeng. Harapannya demikian. Ya. Jadi Bu Indah, sudah saya sampaikan. Harapan panitia. Hanya catatannya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini tidak terjadi di GKJ BPM. Ya. Harapan tentu boleh. Hanya tadi sudah disampaikan bahwa ternyata banyak gereja setelah memasuki masa endemi, pasca pandemi, kehadirannya tidak terlalu banyak. Tidak seperti euforia semula. Ya jangan kecewa. Ya. Yang penting adalah apa? Yang penting adalah meskipun tidak datang ke gereja, tetap ada keterlibatan dari rumah, melalui internet dan sebagainya. Ya, jadi ada kepedulian meskipun kita tidak bertemu. Ya. Ada keterlibatan bagaimana kita handar beni gereja, ya, meskipun kita, loh, wong kae kok ora teko ning gereja. Nah, tetapi dia rajin memberi perhatian kepada gereja. Nah, hal-hal seperti itu kemungkinan ya, akan semakin banyak orang. Saya kemarin diingatkan oleh kantor, Blok A itu ada namanya, Nuhun Sewu, kalau nggak ada yang mengenal, Pak Sukirman. Ya. Mungkin ikut mendengarkan saat ini. Beliau sebelum gereja dibuka di awal-awal pandemi, rajin sekali ke gereja, ketemu Bu Darni, membawa persembahan. Jadi ketika gereja dibuka, beliau tetap tidak bergereja. Tetapi persembahan tetap dimasukkan ke kantor, bahkan hingga saat sekarang. Jadi ini fenomena-fenomena yang menarik Bapak Ibu. Dan itulah yang barangkali ke depan perlu kita pertimbangkan, kita pikirkan, perubahan apa, kreativitas apa, inovasi apa, agar kita berjalan bersama Roh Kudus untuk semakin menjadikan gereja kita relevan nanti di dalam masa-masa endemi. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Ada satu pertanyaan lagi Pak Teguh, dari Zoom, dari Ibu Ratih Victory. Bagaimana cara meningkatkan animo jemaat untuk membangkitkan kerinduan jemaat untuk datang dan mengikuti ibadah di gereja? Terima kasih. Ya, salah satunya tadi sudah disinggung, bagaimana meningkatkan animo, satu dengan yang lain, dilibatkan dalam peran serta partisipasinya. Mulai dari generasi pre-baby boomers, generasi baby boomers, generasi X, Y, Z, Alpha, dan seterusnya. Semuanya diberi perhatian, dilibatkan. Itu salah satu cara untuk meningkatkan animo di dalam, bukan hanya hadir, tetapi peduli dan memiliki rasa memiliki, ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, tekanan pada malam hari ini melalui Sarasehan kita, yaitu bukan sekedar hadir kembali di dalam gedung gereja, tetapi memiliki loyalitas, rasa handar beni, itu jauh lebih dalam. Meskipun barangkali tidak bisa pergi ke gereja. Pak Pendeta Sri Handoyo beserta dengan keluarga, saya kira sekali dua kali Bu Sri hadir. Pak Sri tetap menyimak dari rumah. Sebagai wujud apa? Wujud bahwa beliau peduli. Beliau merasa memiliki gereja, meskipun tidak bisa hadir. Dan inilah yang mesti ditumbuhkan.
Bukan sekedar animo hadir, tetapi menumbuhkan animo bahwa saya, kami, kita semua memiliki gereja. Demikian dari Bu Ratih.